Bayangkan ini, bisnis Anda berjalan lancar, penjualan naik, tim Anda solid, dan semuanya terlihat sempurna. Tapi tanpa Anda sadari, ada ancaman yang perlahan-lahan mendekat. Entah itu server yang hampir crash, pelanggan yang diam-diam mulai kecewa, atau regulasi baru yang bisa mengguncang operasional Anda. Dan Anda tahu kapan Anda menyadarinya? Saat semuanya sudah terlambat. Tapi, apa jadinya kalau Anda punya radar? Sistem yang memberitahu lebih awal sebelum masalah menghantam. Early Warning System. Radar itu ada dan kita menyebutnya Key Risk Indicators atau KRI. Alat ini bukan hanya menyelamatkan bisnis Anda dari krisis, tapi juga membantu Anda terus melangkah lebih maju. Dan di video ini, kita akan membahas bagaimana caranya. Halo teman-teman, saya Ade Waskita, ketemu lagi di Kompas Risiko. Tempat kita belajar memahami konsep dasar manajemen risiko dan berbagi tips bermanfaat khususnya bagi pemula yang ingin membangun pemahaman yang kuat di bidang manajemen risiko. Apa itu Key Risk Indicators? Key Risk Indicators atau KRI adalah metrik kuantitatif yang dirancang untuk membantu organisasi memantau risiko secara proaktif. KRI memberikan sinyal awal tentang potensi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis sebelum risiko tersebut menjadi masalah besar. Bayangkan sebuah pesawat tanpa radar. Pilot mungkin merasa semuanya baik-baik saja karena langit cerah. Tapi tanpa radar, mereka nggak akan tahu kalau di depan ada badai yang siap menghantam. Dengan KRI, Anda seperti memiliki radar yang memberi peringatan dini, sehingga bisa mengambil langkah pencegahan sebelum badai melanda. Manfaat KRI. Deteksi dini risiko. KRI membantu Anda melihat ancaman sebelum mereka berubah menjadi krisis. Transparansi risiko. Dengan KRI, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang area-area yang berisiko dalam bisnis. Pengambilan keputusan lebih cepat. Data yang dihasilkan oleh KRI memungkinkan Anda bertindak dengan cepat dan tepat sebelum kerugian terjadi. Analoginya, KRI ini seperti suhu tubuh manusia. Ketika suhu tubuh naik sedikit, itu bisa jadi tanda awal demam atau infeksi. Kalau Anda segera minum obat dan istirahat, mungkin Anda akan pulih dalam sehari. Tapi kalau Anda mengabaikannya, demam itu bisa berubah jadi komplikasi yang serius. Jadi KRI membantu Anda mendeteksi demam bisnis sebelum jadi penyakit besar. Section 2. Menentukan risiko utama organisasi. Pernah nggak Anda menonton film detektif? Biasanya mereka nggak langsung tahu siapa pelakunya kan. Mereka harus mengumpulkan petunjuk, berbicara dengan saksi, memeriksa TKP, dan melihat pola dari kejahatan yang sudah terjadi. Semuanya dilakukan untuk menemukan satu hal. Ancaman terbesar yang harus mereka atasi. Dalam bisnis, kita adalah detektif risiko. Kita perlu mencari tahu di mana potensi ancaman berada, apa dampaknya, dan seberapa besar kemungkinannya terjadi. Kalau kita nggak tahu siapa atau apa yang berpotensi merusak, bagaimana kita bisa melindungi organisasi kita? Untuk menentukan risiko utama dalam organisasi, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Ini bukan hanya soal menebak-nebak atau berdasarkan firasat. Proses ini membutuhkan pendekatan yang sistematis. Berikut langkah-langkahnya. Brainstorming dan wawancara. Mulailah dengan berbicara kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam operasional bisnis. Manajer, karyawan, bahkan pelanggan. Mereka sering memiliki insight yang sangat berguna tentang apa saja yang sering salah atau menjadi kendala. Misalnya dalam perusahaan logistik, tim operasional mungkin tahu bahwa risiko terbesar mereka adalah keterlambatan pengiriman akibat cuaca buruk. Kemudian analisis data historis. Apa saja masalah atau insiden yang sudah pernah terjadi sebelumnya? Data historis adalah salah satu cara terbaik untuk memahami pola risiko. Kalau dulu ada tren di mana sistem IT sering crash di akhir bulan, itu adalah petunjuk bahwa ada risiko operasional yang perlu segera diatasi. Berikutnya, gunakan alat analisis seperti SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats.
adalah alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi kekuatan internal dan ancaman eksternal. Dengan SWOT, Anda bisa melihat apa saja kelemahan organisasi yang bisa menjadi titik masuk risiko. Kemudian evaluasi proses bisnis dan rantai nilai. Telusuri setiap langkah dalam proses bisnis Anda, di mana titik rawan yang berpotensi menyebabkan gangguan. Misalnya, dalam rantai pasokan, apakah ada pemasok yang sering terlambat mengirimkan bahan baku? Berikutnya, pertimbangkan faktor eksternal. Jangan lupa, perhatikan apa yang terjadi di luar organisasi, seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, atau bahkan tren pasar yang bergeser. Adalah risiko eksternal yang sering kali memiliki dampak besar. Mengapa langkah ini penting? Ketika Anda tahu apa saja risiko utama yang dihadapi, Anda bisa mulai menetapkan prioritas. Tidak semua risiko sama pentingnya. Fokuslah pada risiko utama. Biasanya risiko utama itu dimulai dari risiko yang probabilitasnya tinggi, risiko yang kemungkinan besar akan terjadi. Kemudian risiko yang dampaknya besar, risiko yang jika terjadi bisa menyebabkan kerugian signifikan. Itu yang diprioritaskan. Misalnya, sebuah perusahaan e-commerce menemukan bahwa risiko utama mereka adalah lonjakan pengunjung situs selama promo besar. Sistem mereka sering crash karena tidak mampu menangani traffic yang tinggi. Cuma, dengan mengenali risiko ini, mereka mengambil langkah untuk meningkatkan kapasitas server sebelum promo berikutnya. Hasilnya tidak ada lagi downtime dan mereka berhasil meningkatkan penjualan hingga 30%. Menentukan risiko utama itu seperti membuat peta perjalanan. Kalau Anda tahu di mana hambatan berada, Anda bisa merencanakan rute yang lebih aman dan efisien. Jadi, luangkan waktu untuk menjadi detektif risiko di organisasi Anda. Dengan begitu, Anda bisa fokus pada ancaman yang benar-benar penting dan mengambil langkah tindakan sebelum semuanya terlambat. Karakteristik KRI yang efektif. Pernahkah Anda membeli gadget canggih yang ternyata nggak cocok untuk kebutuhan? Misalnya, Anda membeli smartwatch mahal, tapi yang Anda butuhkan sebenarnya hanya jam tangan biasa untuk melihat waktu. Jadi, meskipun alat itu canggih, kalau nggak relevan, apa gunanya? Hal yang sama berlaku untuk key risk indicators. Anda bisa saja menetapkan banyak indikator untuk memantau risiko. Tapi kalau indikator itu nggak relevan, sulit diukur, atau nggak memberikan peringatan dini, itu sama saja seperti membeli smartwatch yang hanya jadi pajangan. Jadi, bagaimana caranya memastikan KRI yang Anda pilih benar-benar efektif? KRI yang efektif memiliki beberapa karakteristik penting yang menjadikannya relevan, dapat diandalkan, dan memberikan hasil yang berguna untuk bisnis. Berikut adalah 6 karakteristik utama KRI yang harus Anda perhatikan. Pertama, relevan. KRI harus memiliki hubungan langsung dengan risiko yang diukur. Contoh, jika Anda ingin memantau risiko reputasi, maka indikator seperti sentimen pelanggan di media sosial jauh lebih relevan dibandingkan data keuangan. Jangan gunakan indikator yang tidak mencerminkan risiko yang ingin diatasi. Yang kedua, terukur. KRI harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga bisa dianalisis secara konsisten. Misalnya, untuk risiko reputasi, Anda bisa mengukur jumlah keluhan pelanggan setiap bulan. Data yang bisa dihitung memungkinkan Anda melihat pola atau tren yang muncul. Ketiga, prediktif. Indikator ini harus memberikan peringatan dini sebelum risiko terjadi, bukan setelahnya. Jadi yang harus ditentukan adalah leading indicator, bukan lagging indicator. Contoh, tingkat turnover karyawan di departemen penting bisa menjadi sinyal awal bahwa ada masalah budaya kerja yang harus segera ditangani. Contoh berikutnya, lonjakan volume transaksi tidak wajar bisa mengindikasikan adanya potensi manipulasi pasar. Contoh lain, penurunan rasio margin terhadap total transaksi bisa menandakan risiko likuiditas. Contoh terakhir yang bisa jadi leading indikator, peningkatan jumlah upaya akses tidak sah, unauthorized login attempts. Ini bisa menjadi tanda ancaman cyber. Karakteristik yang keempat, mudah dipantau. Data untuk KRI harus mudah diakses dan tersedia secara real time, kalau bisa, atau secara berkala. Jika pengumpulan datanya terlalu rumit atau mahal, indikator ini tidak akan efektif. Termasuk
Kalau datanya terlambat, data bulan lalu dapatnya 2 bulan lagi, udah lambat banget, nggak cocok buat KRI. Yang kelima, comparable. Indikator harus dapat dibandingkan antara periode atau antar unit bisnis untuk melihat tren. Contoh, Anda bisa membandingkan rasio kegagalan sistem IT dari bulan ke bulan untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan risiko. Terakhir, yang keenam, actionable. KRI harus memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan mitigasi yang jelas. Misalnya, jika tingkat absensi karyawan di sebuah departemen meningkat di atas ambang batas yang ditetapkan, ini bisa menjadi tanda untuk segera mengevaluasi beban kerja atau kondisi manajemen. Siapa yang berani mengevaluasi manajemen? Bayangkan, sebuah restoran ingin memantau risiko kehilangan pelanggan. Mereka menggunakan jumlah keluhan pelanggan sebagai KRI. Keluhan mulai meningkat dan ini menjadi peringatan dini bagi manajemen untuk mengevaluasi kembali kualitas makanan dan layanan. Hasilnya, mereka menemukan bahwa masalahnya adalah keterlambatan pengiriman bahan baku yang menyebabkan beberapa menu tidak tersedia. Setelah mengatasi masalah rantai pasokan ini, keluhan pelanggan menurun drastis dan penjualan kembali stabil. Memilih KRI yang tepat itu seperti menyusun playlist musik untuk perjalanan jauh. Anda ingin lagu-lagu yang cocok dengan suasana hati, relevan dengan perjalanan, dan membuat pengalaman lebih menyenangkan. KRI yang efektif adalah indikator yang benar-benar sesuai dengan risiko spesifik bisnis Anda. Mereka bukan hanya memberi data, tapi juga memberi arah. Jadi, pastikan setiap KRI yang Anda pilih memenuhi 6 karakteristik ini. Karena alat yang salah hanya akan membuang waktu dan sumber daya. Perbedaan KRI dan KPI. Kalau Anda punya pertanyaan tentang KRI atau ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana cara mengimplementasikannya, tinggalkan komentar di bawah. Saya akan dengan senang hati membantu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak tips seputar manajemen risiko dan strategi bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.